berfirman, wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik daripada memecah atau mencetuskan pertikaian. Menciptakan perdamaian itu lebih baik dibandingkan mencetuskan permusuhan dan pertikaian. Oleh karenanya, ada orang yang menganggap bahwa jihad itu hanya perang dan pertikaian saja, sedangkan mendamaikan orang itu lebih baik dan lebih berarti. Di antara mereka yang menganggap jihad itu hanyalah bentuk peperangan, tak sedikit dari mereka yang malah menghancurkan negara-negara Islam dan membunuh sesama muslim. Sedangkan merawat kebangsaan dan kemanusiaan sesungguhnya itu jauh lebih berarti dibandingkan menciptakan pertikaian dan peperangan. Merawat bangsa dan perdamaian itu akan memberikan kehidupan untuk banyak orang, tapi peperangan yang ditimbulkan walau atas nama membela agama, jauh mafsadat keburukannya dibandingkan maslahatnya, yang ada bahkan bisa mengorbankan jiwa saudara muslim sendiri atau anak-anak bangsa kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita rawat perdamaian kebangsaan sebagai bentuk jihad yang sangat agung. Namun demikian, tak banyak orang yang bisa menghargai para pejuang kemanusiaan dan perdamaian di akhir zaman ini. Bahkan di zaman dulu terbukti dalam sejarah Sayyidina Husain, walau beliau tahu seluruh senjata mengarah kepadanya, beliau tetap keluar rumah bersama keluarga tanpa membawa senjata. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma melarang dan mengingatkan Sayyidina Husain agar tidak pergi menemui kelompok-kelompok Yazid bin Muawiyah sebagai kelompok yang membencinya, tapi Sayyidina Husain tetap berkata, aku tahu senjata mereka mengarah kepadaku, aku tahu pengakuan mereka mencintai kakekku dan keluarganya, tapi aku juga sadar bahwa senjata mereka tengah diarahkan ke arahku, tapi aku akan tetap pergi berangkat menemui mereka sebagai bukti tujuan baik, niat atau iktikad baikku untuk mempersatukan semuanya, untuk mendamaikan semuanya. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Husain dipenggal dan sekitar 74 keluarganya tewas, wafat, syahid menyertai beliau tanpa peperangan, tapi dibantai habis. Beliau dengan keluarganya tidak membawa senjata,
perdamaian, kebangsaan, dan persatuan. Bukan tak beresiko, bahkan bisa jadi nyawa sebagai taruhannya. Dan itu saya alami ketika dakwah saya mengajarkan kebinekaan, kebangsaan, merawat kebangsaan, merawat perdamaian, toleransi yang sesuai dengan syariah, mengajarkan tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW yang benar, yang baik. Bukan tak beresiko, ternyata banyak ancaman yang saya terima, tapi saya tidak mundur, saya tetap maju ke medan dakwah. Istiqamah di medan juang dakwah tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk tetap teguh istiqamah dalam perjuangan cinta seperti ini. Dan kita bersyukur kita berada pada thariqah yang mursyid kita, karena itu pun yang dialami oleh mursyid kita Maulana Syekh Hisham Al-Qabbani, diancam dibunuh oleh ISIS. Habib Lutfi saya mendengar langsung di kamar beliau. Belum lama ya, Pak Indra juga menjadi saksi karena saya bawa ke kamar pribadi beliau di hari Jumat itu. Abah bercerita bahwa ada yang akan membunuh Abah, menembak Abah sniper, tapi alhamdulillah oleh Allah ditemukan, ditangkap oleh polisi. Sniper, dia sudah bawa bedil, dia sudah bawa senapan, akan menembak Maulana Habib Lutfi. Di Indonesia akan menembak Maulana Habib Lutfi, tapi ketangkep. Termasuk juga ketika di Cilegon, di tempat di mana Pak Wiranto ditusuk. Beberapa selang waktu kemudian, sekitar seminggu kemudian, ada tabligh akbar yang diisi oleh Maulana Habib Lutfi. Habib Lutfi sudah sampai ke tempat tersebut, tapi sorenya ada orang ditangkap karena ada orang yang terus-menerus mondar-mandir di situ bawa ransel, dan ketika diamankan, diinterogasi, ternyata dia benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak setuju dengan perjuangan Maulana Habib Lutfi. Ditangkap oleh polisi dan dia akan membuat onar, membuat provokasi di tempat tersebut. Maulana Habib Lutfi sudah di lokasi. Beliau pamit, izin pamit pulang. Beliau menunjuk Al-Fakir untuk menggantikan beliau tausiah di alun-alun Cilegon pada saat itu. Ribuan orang tumpah ruah, dan saya manut kepada guru, walau nyawa menjadi taruhan pada saat itu, biar saya yang menjadi tameng hidup guru saya. Saya langsung dengar dari Kapolres, karena bareng ngumpul dengan saya. Itu sudah ada di aula Kapolres Abah Lutfi. Beliau pamit izin pulang. Pada acara Kapolda, beliau tunjuk saya untuk menggantikan beliau, padahal banyak para ulama di situ. Dan saya sam'an wa ta'atan, padahal saya tidak diundang sebagai penceramah, tidak. Saya cuma ditelepon, temani Abah, besok Abah ke Banten. Malah saya yang tausiah. Dan saat saya sudah tahu bahwasannya ada yang ditangkap, itu genting, seminggu sebelumnya Pak Wiranto masih jadi menteri waktu itu kan, ditusuk di situ. Saya ditunjuk untuk menggantikan Maulana Habib Lutfi, ditunjuk oleh guru, ditunjuk oleh beliau. Sam'an wa ta'atan, nyawa saya, diri saya yang menjadi benteng hidup, siap. Karena apa? Kita berharap menyampaikan, selalu Abah menyampaikan cinta negeri, cinta Indonesia, kemudian dorong UMKM, masyarakat, perekonomian masyarakat. Selalu Abah tuh menyampaikan itu kepada saya. Nah, ajarkan kepada umat tentang cinta negeri, cinta bangsa dan negara, cinta Indonesia. Juga ajarkan kepada umat ya, supaya meningkatkan
UMKM ini, perekonomian rakyat menjadi konsen beliau. Kemudian juga perdamaian, kebinekaan, maka itu yang selalu saya sampaikan. Tapi bukannya tak beresiko, bukan hanya di Banten, di Riau. Sebelum saya berangkat ke sana, ada orang-orang yang mengancam. Di Cikarang di sini ada habaib yang mengancam akan menginjak leher saya. Padahal dulunya sering hadir di saat saya tausiah. Tapi ketika saya semakin banyak yang manggil di Cikarang dan Bekasi, padahal dia kalau hadir saat tausiah akan pulang itu biasanya saya kasih duit sebagai jajan hadiah, ya, dengan sesama saudara Ahlul Bait Nabi. Tapi ketika semakin saya diminta oleh perusahaan, bahkan dijadikan penasehat, bukan hanya khotib Jumat tapi juga sebagai pengajar pengajian, kemudian juga tausiah PHBI, semakin banyak yang minta. Kemudian di majelis-majelis terus semakin masjid semakin banyak minta. Orang itu keder. Kenapa? Mungkin merasa saya sebagai batu sandungan. Akhirnya mengancam-ngancam pada saat saya mau ngaji di Cikarang, di media sosial, mengancam mau nginjak leher saya. Kata saya, enggak, silakan, saya tetap datang. Padahal panitia sudah bingung, nanya ke Umi gimana nih, apa kita ganti saja dengan yang lain? Umi nanya ke saya, enggak sombong. Kata saya, jangan hentikan, kita niat mengaji. Yang kita ajarkan, kita sebuah kitab, yang kita ajarkan kitab hadits Rasul, ajaran para ulama yang soleh, gitu kan? Yang kita ajarkan hak, benar, tidak memprovokasi, tidak menzalimi orang, tidak, tetap datang. Itu sudah sampai di Kalimantan, di Tonton, itu juga ancaman. Sampai-sampai dari kepolisian minta pendapat saya gimana. Kata saya tidak akan berhenti melangkah ke sana untuk dakwah. Saya akan tetap ngaji ke sana. Niat saya ngaji. Tetap saya datang ke sana. Seperti itu. Dan ditangkapi oleh polisi pada saat itu, para pengacaunya. Kemudian daerah Kalimantan yang lainnya juga seperti itu. Kemudian juga di Batam juga seperti itu. Di Riau. Dan di beberapa lokasi yang lainnya, beberapa daerah, bukan tidak beresiko, bahkan di negeri sendiri yang katanya mayoritas Islam, karena ada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya dan nuraninya di dalam beragama, sehingga mereka itu tidak berlandaskan ilmu. Sehingga kata Gus Bah gini, jika kalian mencintai agama ini, maka saya mohon kalian itu rajin membaca kitab, ngaji kitab. Jangan sampai nafsunya yang dikedepankan, kemudian nanti atas nama agama malah justru mengacaukan agama itu sendiri. Itu Gus Bah sampai bilang gitu. Iqra kan itu juga yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Harus mengaji. Kita harus pakai kitabnya. Gitu loh. Mas, hati-hati. Jangan sampai nafsu dikedepankan, yang ada bukan islahun bainan nas, bukan mendamaikan manusia, tapi mengacaukan, memporak-porandakan persatuan manusia. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, kata Allah dalam surah Al-Anfal. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah orang-orang di antara kalian. Dalam ayat yang lainnya Al-Hujurat, wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu, orang-orang mukmin itu saudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian, buatlah perdamaian,
jagalah perdamaian, upayakanlah perdamaian di antara saudara-saudara muslim.